Saya yakin betul ya bahwa tidak mungkin ada satu kejahatan yang begitu masif peredarannya tanpa ada kekuatan besar di belakangnya. Siapa menyangka Pak, Kapolda Riau yang dipromosikan jadi Kapolda Jatim, Teddy Minahasa kemarin terlibat dalam kasus besar seperti ini. Siapa sangka oknum Kapolres terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini kan kekuatan ini. Bapak melawan aparat gitu loh, yang ada di belakang para bandar-bandar ini. Pemerintah ketika memang punya kemauan yang kuat, kemauan yang keras, dukung BNN. Berikan anggaran yang besar, berikan jumlah personil yang besar gitu. Jadi tidak hanya sekedar statement, ini kita darurat narkoba, ini kita ini, tapi tidak dibarengi dengan kebijakan dari sisi anggaran untuk BNN. Makanya kemarin saya kasih Pak Ferdinand, kalau ada anggota polisi yang terlibat itu tembak mati aja dah. Nggak bisa bos, ini kejahatan yang sangat luar biasa, tapi di belakangnya orang besar gitu loh. Kalau dibandingkan anggaran cuma 2,4 triliun, dibandingkan kepolisian 126 sekian triliun, apa yang kita bisa harapkan Pak? 2,4 triliun Pak BNN, apa yang kita bisa harapkan? Dengan pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba, kita selalu menuntut BNN. Apa yang kita bisa dengan anggaran kecil seperti itu? Dengan kepolisian 126 hampir mencapai 130 triliun. Tapi justru oknum-oknum yang ada di itu juga terlibat. Gimana? Saya sangat sadar betul ya, dan realistis menyikapi bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BNN dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN, memang kita prihatin untuk itu, dan saya memberikan penghargaan atas kinerja yang Bapak tunjukkan beserta seluruh jajarannya ya, walaupun dengan keterbatasan tadi yang saya sebutkan ya. Hampir semua ya, pihak, bahkan presiden, dari presiden satu ke presiden berikutnya juga sudah menyampaikan bahwa ini kita dalam kondisi darurat narkoba. Dan itu hampir semua menyasar semua wilayah dan semua lapisan masyarakat gitu. Tapi statement ini juga tidak dibarengi ya dengan adanya suatu political will ya yang kuat dari sisi anggaran misalnya, dari sisi ketersediaan personil yang ada di BNN sebagai institusi leading sektor dalam hal pemberantasan narkoba. Saya setuju dengan kawan-kawan tadi. Kita sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan walaupun ini institusi yang kita harapkan ya dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, tapi juga memang harus dibarengi dengan anggaran dan personil yang memadai gitu loh. Karena ini adalah kejahatan transnasional, kejahatan kemanusiaan, dan hampir semua menyasar ya semua elemen masyarakat. Dan kita prihatin kondisi bangsa kita terkait masalah peredaran narkoba ini. Prihatin sekali Pak Tinus. Kenapa ini bisa terjadi? Saya yakin betul ya bahwa tidak mungkin ada satu kejahatan yang begitu masif peredarannya tanpa ada kekuatan besar di belakangnya. Siapa menyangka Pak, Kapolda Riau yang dipromosikan jadi Kapolda Jatim, ya, Teddy Minahasa kemarin terlibat dalam kasus besar seperti ini. Siapa sangka oknum Kapolres terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini kan kekuatan ini. Bapak melawan aparat gitu loh, yang ada di belakang para bandar-bandar ini. Nah kalau ini tidak diputus mata rantainya, kita tidak bisa berharap banyak. Kita tidak hanya sekedar ngomong di sini, gimana ya? Saya dari dulu selalu betul-betul ya, pemerintah ketika memang punya kemauan yang kuat, kemauan yang keras, dukung BNN.
berikan anggaran yang besar, berikan jumlah personil yang besar gitu. Jadi tidak hanya sekedar statement, ini kita darurat narkoba, ini kita ini, tapi tidak dibarengi dengan kebijakan dari sisi anggaran untuk BNN. Karena anggaran dari pihak pemerintah. Jadi jangan tadi bilang BNN Pak Martinus berikan anggaran, Pak Martinus kan pengguna. Yang menentukan anggaran ini pemerintah. Yang menentukan anggaran ini dari pihak pemerintah gitu loh. Nah maksudnya gimana ya? Ya sudah, cuman saya selalu berharap Pak Martinus jangan patah semangat Pak. Ya jangan patah semangat, itu aja. Tetap semangat dengan keterbatasan yang Bapak miliki. Hampir semua wilayah Pak, tidak termasuk Pak Ferdinand berjibaku di Sulawesi Tengah. Bagaimana masifnya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah itu. Berjibaku Pak dengan keterbatasan anggota yang dimiliki. Dengan satuan kerja di daerah juga tidak mencukupi, ada 13 kabupaten kota, cuma berapa kantornya Pak? Apa yang kita bisa harap? Kenapa bisa terjadi? Ya karena anggaran lagi, personil lagi yang kurang. Apalagi ada aparat. Makanya kemarin saya kasih tahu Pak Ferdinand kalau ada anggota polisi yang terlibat itu tembak mati aja dah. Nggak bisa bos, nggak bisa bos. Ini kejahatan yang sangat luar biasa, tapi di belakangnya orang-orang besar gitu loh. Kasihan BNN. Saya tahu betul integritas kawan-kawan di BNN ini. Saya tahu betul. Sampai menyamar, harus kerja numpang di kapal bea cukai apa segala macam, mengintai, numpang Pak. Semangatnya luar biasa Pak. Tapi di balik yang melakukan peredaran ini kan orang-orang, bukan orang kecil ini. Ini kejahatan transnasional melibatkan oknum aparat di dalamnya. Dan ini bukan, nah Pak Martinus saya hanya mensupport ya dengan keterbatasan anggaran, cobalah bicara mana kawan-kawan dari ini, bicaralah dengan Presiden, berikanlah anggaran yang besar, berikanlah jumlah personil yang besar, lengkapi fasilitasnya yang betul-betul dibutuhkan untuk itu. Ya kan begitu. Kalau dibandingkan anggaran cuma 2,4 triliun, dibandingkan kepolisian 126 sekian triliun. Apa yang kita bisa harapkan Pak? 2,4 triliun Pak, BNN. Apa yang kita bisa harapkan? Dengan pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba, kita selalu menuntut BNN. Apa yang kita bisa harapkan dengan anggaran kecil seperti itu? Dengan kepolisian 120 hampir mencapai 130 triliun. Tapi justru oknum-oknum yang ada di itu juga terlibat. Gimana Pak? Kasihan kawan-kawan ini. Tapi saya menghargai semangatnya beliau, kawan-kawan BNN. Yang sangat luar biasa Pak. Karena ada kawan saya, itu Pak kita menyamar Pak. Hanya numpang-numpang kapal bea cukai. Kasihan. Terima kasih.